warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum
وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berulang kali dalam Al-Quran memanggil hamba-hambanya agar senantiasa bertakwa kepadanya. Allah panggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dalam ayat lain Allah panggil dengan redaksi ya ayyuhan nasu taqullah. Pun dalam redaksi lain Allah panggil ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Allah panggil kita-kita agar berupaya terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mengingat Allah, tidak melupakannya. Takwa mensyukuri segala nikmat Allah dan tidak kufur kepadanya. Takwa dengan melaksanakan perintahnya dan kita berupaya menjauhi segala larangan. Jamaah rahimakumullah, mungkin sebagian kita sudah ada yang merasa dirinya bertakwa. Padahal jamaah rahimakumullah, ada satu peristiwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah 13 tahun di Makkah. Kemudian beliau berserta para sahabat hijrah ke Madinah. Pada suatu saat tatkala Rasul bersama sahabat sedang duduk di Masjid Nabawi, ini disampaikan oleh Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan bahwa bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk bersama para sahabat yang lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Datang seseorang dengan pakaian putih, rambutnya hitam, gak terlihat dia sedang dalam perjalanan. Tapi para sahabat kala itu gak kenal siapa dia. La ya'rifuhu minna ahad. Gak ada yang kenal mengenali orang tersebut. Hatta jalasa, sehingga orang ini duduk di depan Rasul, mengenakkan lututnya dengan lutut Rasul, kemudian menyimpan tangannya di atas paha. Tiba-tiba orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbarani 'anil Islam." Dia panggil dengan ya Muhammad. Dia tidak memanggil ya Rasulullah, tapi panggil dengan ya Muhammad. Wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Coba ceritakan kepadaku apa itu Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua mengaku Islam. Bahkan sejak lahir mayoritas kita adalah Islam. Tapi boleh jadi setiap kita mungkin belum tahu apa sebetulnya itu Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Tatkala ditanya apa itu Islam, Rasul menjawab, Islam itu adalah pertama kau bersaksi, kau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau meyakini Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin gak ada yang berhak disembah
selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, tentu ada konsekuensi atas kesaksian kita. Ada konsekuensi atas keyakinan kita ketika seseorang meyakini Allah sebagai Rabb-Nya. Namun banyak yang tidak memahami konsekuensi keyakinan itu, sehingga banyak orang yang Islam tapi Islamnya menyimpang. Di sisi lain banyak orang yang malah benci terhadap agamanya sendiri. Orang malah membuat benci terhadap agama Islam. Maka jemaah, perlu kita pelajari kembali akan kesaksian kita. Kita kenali Rabb kita, kita kenali Allah pencipta dan Tuhan kita, la ilaha illallah. Itulah Islam. Yang kedua, Rasulullah menjawab dengan Islam adalah mengerjakan sholat. Ia mendirikan sholat. Banyak jemaah yang mengaku muslim tapi dia tidak sholat. Banyak seorang istri yang menyampaikan suaminya tidak pernah sholat. Anak menyampaikan ayahnya tidak pernah sholat, padahal dia muslim. Maka ada yang salah dengan pemahaman ini. Atau dia tidak paham bahwa sholat adalah kewajiban. Faman tarakaha faqad kafar. Seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ia kufur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itulah Islam, jemaah, tunaikan sholat. Yang selanjutnya, wa tu'tiyaz zakah. Islam itu adalah dia menunaikan zakat. Boleh jadi seseorang kaya raya, puluhan tahun kaya raya, tapi ia tak pernah menunaikan zakat malnya. Yang ia tahu zakat itu hanya di Ramadan dengan mengeluarkan beras 2,5 kg. Padahal itu adalah zakat fitrah. Sehingga jemaah pelajari kembali. Jangan-jangan kita belum tahu apa itu zakat mal, apa itu zakat fitri. Dan itu adalah bagian dari agama kita. Kemudian wa tasuma Ramadan. Seorang yang mengaku Islam itu adalah dia berpuasa. Banyak saudara kita di Ramadan berpuasa, namun kita juga bersedih banyak yang selesai berpuasa. Juga jawaban Rasul tatkala ditanya dengan Islam, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Tunaikan haji, tunaikan ibadah haji. Tidak perlu ditunda-tunda nanti kalau usia sekian. Belum tentu kita mencapai usia sekian. Kalau ada kemampuan saat ini, tunaikan saat ini. Karena belum tentu kita memasuki usia depan, tahun depannya lagi. Maka inilah jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang fa akhbirni 'anil Islam. Kemudian orang yang bertanya tersebut menyampaikan kepada Rasul dan para sahabat kala itu, "Shadaqta, benar engkau ya Muhammad." Para sahabat kaget, dia bertanya, tapi dia juga membenarkan apa yang ia tanyakan, membenarkan apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Tolong beritahu saya, apa itu iman? Rasul menjawab dengan rinci terkait dengan rukun iman yang antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian iman kepada hari akhir, wal yaumil akhir, dan qada dan qadar. Jamaah, yang pertama kita yakin bahwa kita meyakini Allah sebagai Rabb kita. Kita beriman kepada Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Kapan terakhir kita belajar tentang malaikat? Juga beriman kepada para rasul. Juga kita terakhir kapan kita membaca sirah para nabi? Terakhir kapan kita mendengar kajian tentang sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah Muhammad SAW, perjalanan para nabi terdahulu? Padahal ini perlu kita pelajari. Ini bagian dari agama kita. Kemudian jemaah pun demikian dengan beriman kepada kitab.
beriman juga pada hari akhir, karena dunia ini akan berhenti, dunia ini akan hancur. Peradaban yang oleh manusia dibuat seaneka macam, begitu majunya peradaban yang dibangun oleh manusia, berlelah-lelah membangun peradaban ini, akan ada suatu saatnya nanti bumi ini hancur. Pun demikian kita yakin akan datang suatu hari nanti, hari kiamat. Setelah menjawab dengan rukun iman yang 6, orang yang bertanya tadi dengan menyampaikan sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Kemudian beliau bertanya yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, coba ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ketika ditanya tentang ihsan, ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seumpama engkau ka'annaka tarah, sebagaimana engkau dapat melihat Allah. Seseorang terus berupaya menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kesolehan-kesolehan. Fafirru ilallah, dia lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi belum sampai kita pada level itu. Kalaupun belum, fa innahu yara, fa in lam takun tara, fa innahu yara. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, saat ini tidak bisa melihat Allah, tapi ingat Allah senantiasa mengawasi dan melihat kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, orang yang tadi, fa akhbirni mata sa'ah, kapan wahai Muhammad terjadinya kiamat? Kemudian Rasul menyampaikan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama bertanya. Kemudian orang ini menyampaikan pertanyaan terakhirnya, apa tanda-tanda? Rasul menyampaikan tanda-tanda. Setelah Rasul jawab semua pertanyaan tadi, orang ini pun pergi meninggalkan Rasul, juga sahabat kala itu yang duduk di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, tahu gak siapa tadi yang nanya ini? Siapa tadi yang bertanya? Kemudian ketika aku jawab, dia membenarkan pernyataanku, jawabanku. Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tentu yang tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, fa innahu Jibril. Yang datang tadi ke majlisnya para sahabat itu adalah Jibril. Jamaah, Jibril datang ke majlis sahabat mau ngapain? Yu'allimukum dinakum. Jibril mau ngajarin terkait agama kalian. Jemaah Jumat rahimakumullah, itu dulu para sahabat yang hidup berdampingan dengan Rasul. Mereka terus berupaya untuk menuntut ilmu, diajarin oleh Rasul. Dia datang juga sahabat belajar kepada Rasulullah. Itu para sahabat. Bagaimana dengan kita? Masihkah semangat untuk thalabul ilmi? Masihkah semangat untuk belajar terkait agama kita? Kapan kita terakhir belajar agama? Kan lalu, bulan lalu, jangan-jangan tahun lalu. Terus kita semangat untuk belajar jemaah. Karena akan datang suatu saat nanti, suatu masa yang akan ditanya kepada kita semua. Pertanyaan di alam kubur nanti akan ditanya apapun kecuali 3 hal. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Mungkin sekarang kita bisa jawab. Yang bisa jawab adalah dia yang menyembah Allah dengan sebenarnya ketika hidup. Wa man nabiyyu, siapa nabimu? Begitupun ketika ditanya siapa nabimu, yang dapat menjawab dialah orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Wa ma dinuk, apa agama? Tentu jamaah,
Yang bisa menjawab agamaku adalah Islam, dia yang mengerti, memahami dan mengamalkan ajaran agama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bicara ilmu agama, jemaah Jumat rahimakumullah, kebanyakan kita mungkin pernah belajar. Kapan? Dulu ketika sekolah SD kita belajar agama, SMP, SMA, pernah juga ketika mahasiswa mungkin beberapa semester. Setelah itu sebagian kita mungkin berhenti mencari ilmu agama, terlalaikan dengan menginginkan kehidupan dunia yang lebih baik, melupakan belajar agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan penting kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an? Allah berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Wahai Muhammad, katakan, ucapkan oleh Muhammad, Rabbi, ya Allah, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Begitu pentingnya ilmu sampai Allah mengajarkan kepada Nabi kita untuk minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni, agar terus ditambah keilmuan. Sehingga jemaah Jumat rahimakumullah, terakhir ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting bagi kita. Apa kata Rasul? Innallaha yubghid. Allah itu benci terhadap hamba. Ada hamba-hamba Allah yang Allah membenci dia. Siapa yang Allah benci? Innallaha yubghid kulla ja'mariyyin jawwarin sakhabin fil aswaq. Allah benci terhadap orang yang sombong, orang yang kasar, dia teriak-teriak dalam mencari dunianya. Tapi gak berhenti di sana. Selain Allah benci terhadap orang yang sombong, kemudian Rasulullah menyampaikan jifah bil lail, malam harinya laksana bangkai. Dia gak mengingat Allah di malam harinya, dia menikmati malam harinya seolah-olah kenikmatan milik dirinya. Tidak mengenal Allah, gak beribadah, gak bangun di malam hari. Jifah bil lail wa himaran himarin bin nahar. Sementara Rasul menyampaikan ia yang Allah benci siang harinya laksana keledai, laksana hewan. Kenapa demikian jemaah? Yang ia pikirkan adalah hanya isi perut dan di bawah perutnya. Kemudian yang Allah benci dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Alim bid dunya, dia pintar urusan dunia. Dia pintar bagaimana menghasilkan dunia yang banyak, tapi jahil bil akhirah. Dia bodoh urusan akhirat. Sehingga jemaah, mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi khatib juga kita semua, bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan memasuki fase akhirat nanti yang hidup selama-lamanya. Dan kehidupan akhirat nanti perlu bekal kita, maka pelajari kembali agama kita. Jangan kita hanya mengaku Islam, tapi Islam itu sendiri kita pahami dengan sebaik-baik. Karena akan nanti mengalami fase yang lama di kehidupan akhirat nanti. Tentu harapan kita adalah memasuki surganya. Maka baca kembali Qur'annya, baca kembali Qur'annya, tadabburi, fahami apa yang kita baca. Baca kembali buku-buku agama kita, datangi majelis ilmu, datangi kajian-kajian, tambah lagi ilmu-ilmu kita sebagaimana Allah menyampaikan kepada nabinya, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Hadirin ma'asyiral muslimin, hari ini hari Jumat disunnahkan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzim a'daka a'da'ad-din ihzim a'daka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.